Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 18030300105 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas review buku keempat dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku atau jurnal yang saya review pada hari ini dengan judul Tubuh Resmi untuk Melawan Korupsi. Dalam review kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan Badan Anti Korupsi di Republik Kazakhstan. Tugas pokok Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan atau Layanan Anti Korupsi adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang anti korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang Yandukaif untuk pelaksanaan tindak pidana korupsi dan penghapusan konsekuensinya, organisasi dari satu tindakan yang ditunjukkan untuk terciptanya budaya anti korupsi dalam masyarakat, koordinasi kegiatan dari badan negara, organisasi, dan entitas kuasi publik sektor dalam pencegahan korupsi, perkembangan internasional kerjasama anti korupsi, deteksi, penindasan, dan pengungkapan dan investigasi tindak pidana korupsi. Badan pengawas dan pengawas saat ini mengandalkan laporan dari warga yang peduli. Ketika ada panggilan masuk tentang kecurigaan pelanggaran korupsi, operator segera menghubungkan pelanggan kepada petugas jaga agensi yang mendaftarkan pesan dan mengambil tindakan respon yang cepat. Jadi setiap pesan diperiksa tepat waktu dan cara. Jika ada alasan yang cukup, penyelidikan prasidang pun dimulai. Ada beberapa tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, terciptanya kondisi yang nyaman bagi warga dalam penyediaan dari layanan publik. Yang kedua, pembentukan budaya anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat kontrol publik. Dan yang keempat, promosi besar-besaran ideologi integritas. Untuk mendistribusikan dan menyimpan dana anggaran secara efektif, transformasi tubuh negara, lembaga medis dan pendidikan dilanjutkan dengan mengoptimalkan staf dan ruang surplus serta mengurangi biaya administrasi. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi badan pemerintah sedang berlanjut. Sekitar 400 institusi beroperasi dalam format ruang terbuka. Pusat anti korupsi telah didirikan di 3 wilayah negara. Agensi berencana untuk membuka pusat-pusat seperti itu di sebagian besar divisi teritorial yang seharusnya menjadi platform interaksi dialog antar masyarakat sipil dan negara. Pusat anti korupsi akan menjadi platform dialog semua orang. KIMS yang ingin mengurangi dan memberantas korupsi dalam negeri secepat mungkin akan mengambil bagian dalam pekerjaan pusat tersebut. Republik Kazakhstan membentuk suatu badan teritorial untuk menangani kasus korupsi di daerah, kota-kota penting Republik, dan di ibu kota. Peraturan tentang badan teritorial juga sebagai bentuk pencegahan korupsi di wilayah itu disetujui oleh Presiden Republik Kazakhstan yang diberi wewenang oleh Ketua dari Agency of the Republic of Kazakhstan dalam memerangi korupsi. Badan teritorial ini diatur oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dari Agency of the Republic of Kazakhstan dalam memerangi korupsi.
Kepala dari otoritas teritorial mengelola otoritas teritorial atas dasar kesatuan komando dan secara pribadi bertanggung jawab untuk pemenuhan dari tugas yang diberikan kepada otoritas teritorial, negara pejabat disiplin, dan legalitas di antara karyawan bawahan, serta upaya efektivitas kerja dalam pencegahan dan pendidikan bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepala Badan Teritorial memiliki wakil yang juga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pemberantasan Korupsi Republik Kazakhstan. Badan teritorial atau departemen dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kompetensinya dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan, seperti membuat keputusan yang dibuat oleh kepala departemen dan tindakan lain yang diatur oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan. Tugas Badan Teritorial sebagai berikut. Yang pertama, implementasi kebijakan anti korupsi di negaranya. Yang kedua, identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensinya. Yang ketiga, pengorganisasian serangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat. Yang keempat, koordinasi kegiatan badan negara, organisasi, dan entitas sektor kuasi publik dalam pencegahan korupsi. Dan yang kelima, identifikasi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi pelanggaran korupsi. Adapun fungsi Departemen Teritorial. Yang pertama, melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang kedua, memantau pelaksanaan oleh badan pemerintah, organisasi, dan entitas sektor kuasi publik dari rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal risiko korupsi. Yang ketiga, pemantauan anti korupsi. Yang keempat, koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara. Yang kelima, pelaksanaan tata sosial negara yang ditujukan untuk pembentukan budaya anti korupsi. Yang keenam, pengembangan proposal untuk meningkatkan program pendidikan dalam pembentukan budaya anti korupsi. Yang ketujuh, interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang anti korupsi menggugat. Yang ke-8, studi dan penyebaran pengalaman anti korupsi yang positif. Ke-9, memberikan nasihat kepada individu dan badan hukum tentang masalah anti korupsi. Yang ke-10, penggunaan alat khusus dan teknis lainnya selama saluran tindakan investigasi rahasia, operasional umum, dan khusus tindakan pencarian. Ke-11, investigasi prasidan. Ke-12, pelaksanaan aplikasi dan permintaan dari penegak hukum dan otoritas khusus. Yang terakhir, mendorong orang-orang yang melaporkan tindak pidana korupsi atau lainnya untuk membantu secara bijak dalam memerangi korupsi dengan cara yang mapan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Layanan anti korupsi atau badan teritorial secara khusus bertugas untuk mendaftarkan, meninjau, dan menyelesaikan semua tuduhan atau laporan dari tindak pidana korupsi. Di dalamnya itu menganggap dan mengumpulkan bukti melalui tindakan investigasi, lalu melalui audit, pajak dan audit lainnya, audit dan evaluasi dari yang berwenang, yaitu badan atau pejabat dalam kasus yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan dan melibatkan ahli.
melibatkan ahli dalam investigasi mereka, serta membutuhkan dokumen dari bahan dan dari media. Biasanya penjahat mengambil tindakan untuk menyembunyikan fakta dan jejak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin mendeteksi bukti dalam tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti dan menyelesaikan kejahatan korupsi hanya menggunakan tindakan prosedural pidana atau melakukan penyelidikan awal. Dalam hal ini, beberapa unit layanan anti korupsi diperdayakan untuk melakukan operasional kegiatan investigasi. Sekian hasil review yang saya bawakan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.